Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anak kelima dari 10 orang anak dari pasangan Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas. Wahid Hasyim lahir di Jombang, pada hari Jumat Legi, Rabiul Awal 1333 H, atau tanggal 1 Juni tahun 1914 Masehi, ketika di rumahnya sedang ramai dengan pengajian. Silsilah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari jalur ayah ini bersambung hingga Joko Tingkir. Nasab leluhurnya dimulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari putra dari Halimah, putra Layinah, putra Sihah, putra Abdul Jabar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir, Mas Karebet, putra Prabu Brawijaya, kelima, Lembu Peteng. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah tersebut bertemu di Sultan Brawijaya V. Adapun ke-15 putra dan putri Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafikoh binti Kiai Ilyas diantaranya adalah Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Yakub, Khoiriyah, Ubaidillah, Mas Hurroh, Abdul Hakim, Abdul Qadir, Azza, Muhammad Yusuf, Chotijah, Abdul Karim, Fatimah, Aisyah, Hana, dan Abdullah. Tanggal 19 April tahun 1953 merupakan hari berkabung. Waktu itu hari Sabtu tanggal 18 April. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat Nahdlatul Ulama, NU. Berkendaraan mobil Chevrolet miliknya. Pada saat itu, Wahid Hasyim duduk di jok belakang bersama Argo Sucipto dan putra sulungnya, Abdurrahman Ad-Dahil. Pada waktu itu, sekitar daerah Cimahi dan Bandung waktu itu diguyur hujan. Lalu lintas di Jalan Cimindi, sebuah daerah antara Cimahi Bandung, cukup ramai. Sekitar pukul 13, ketika memasuki Cimindi, mobil yang ditumpangi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bannya mengalami selip dan sopirnya tidak bisa menguasai kendaraan. Di belakang Chevrolet nahas itu banyak iring-iringan mobil. Sedangkan dari arah depan sebuah truk yang melaju kencang terpaksa berhenti begitu melihat ada mobil zigzag karena selip dari arah berlawanan. Karena mobil Chevrolet itu melaju cukup kencang, bagian belakangnya membentur badan truk dengan keras. Saat terjadi benturan, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Argo Sucipto terlempar ke bawah truk yang sudah berhenti. Keduanya luka parah. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim terluka bagian kening, mata serta pipi dan bagian lehernya. Sementara sang sopir dan Abdurrahman tidak cedera sedikitpun. Sedangkan mobilnya hanya rusak bagian belakang. Lokasi kejadian kecelakaan tersebut memang agak jauh dari kota. Karena itu usaha pertolongan datang sangat terlambat. Baru pukul 16 datang mobil ambulan untuk mengangkut korban ke Rumah Sakit Boromeus di Bandung. Selama menunggu mobil ambulan, Abdul Wahid Hasyim dan Argo Sucipto sudah tidak sadarkan diri. Bahkan setibanya di rumah sakit, kondisi beliau berdua masih belum bisa sadar. Hingga pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari Ahad, tanggal 19 April tahun 1953, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dipanggil ke hadirat Allah SWT pada usia 39 tahun. Setelah beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, Argo Sucipto menyusul menghadap Sang Halik. Atas wafatnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 206 tahun 1964 tertanggal tanggal 24 Agustus tahun 1964, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, karena mengingat jasa-jasanya sebagai pemimpin Indonesia yang semasa hidupnya beliau turut berjuang sampai kemerdekaan nusa dan bangsa. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengakhiri masa lajangnya pada usia sekitar 25 tahun dengan menikahi seorang gadis yang berumur 15 tahun, yaitu Solihah binti Kiai Haji Bishri Syamsuri, seorang pendiri dan pemimpin pesantren Denanyar, Jombang serta salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah juga menjadi Rais Am PBNU. Dari perkawinan ini Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dikaruniai 6 anak putra dan putri, diantaranya Abdurrahman Ad-Dahil, mantan Presiden RI, Nyai Hije Aisyah Hamid Baidowi, Ketua Umum PP Muslimat NU, tahun 1995 sampai tahun 2000, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Gus Solah, insinyur lulusan ITB dan pengasuh PP Tebuireng, Jombang, Umar Wahid dokter lulusan UI, Lili Hadijah dan Hasyim Wahid. Kiai Haji
Abdul Wahid Hasyim kecil adalah sosok anak yang mempunyai kelebihan dengan otak yang sangat cerdas. Di usianya yang baru 7 tahun, beliau sudah khatam Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menginjak dewasa, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memulai pendidikannya dengan belajar di bangku madrasah salafiyah di pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun, atau setelah selesai dari di bangku madrasah, beliau diminta oleh ayahnya untuk membantu mengajar adik-adiknya dan anak-anak seusianya. Sebagai anak tokoh, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintah Hindia Belanda. Beliau lebih banyak belajar secara otodidak. Selain belajar di madrasah, beliau juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku berbahasa Arab. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mendalami syair-syair berbahasa Arab dan hafal di luar kepala, selain menguasai maknanya dengan baik. Pada usia 13 tahun beliau melanjutkan pendidikannya ke Pondok Siwalan, Panji, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Tapi sayangnya, beliau hanya bertahan 1 bulan. Dari Siwalan pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi beliau di pesantren ini, mondok dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Dengan berpindah-pindah pondok dan nyantri hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim hanyalah keberkatan dari sang guru, bukan ilmunya. Soal ilmu, demikian mungkin beliau berpikir, bisa dipelajari di mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi soal memperoleh berkah, adalah masalah lain, harus berhubungan dengan Kiai. Inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama dari Wahid Hasyim ketika itu. Sepulang dari Lirboyo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain, tetapi memilih tinggal di rumah. Sebab, menurut ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bisa menentukan sendiri bagaimana harus belajar. Dan betul saja, selama berada di rumah semangat belajarnya tidak pernah padam, terutama belajar secara otodidak. Meskipun tidak sekolah di lembaga pendidikan umum milik pemerintah Hindia Belanda, pada usia 15 tahun beliau sudah mengenal huruf Latin dan menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajari dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri. Pada tahun 1932, ketika menginjak usia 18 tahun, beliau kembali melanjutkan pendidikannya ke Mekah, di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Mekah ditemani oleh saudara sepupunya, Muhammad Ilyas, yang kelak menjadi Menteri Agama. Muhammad Ilyas memiliki jasa yang besar dalam membimbing Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sehingga tumbuh menjadi remaja yang cerdas. Muhammad Ilyas dikenal fasih dalam bahasa Arab, dan dialah yang mengajari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bahasa Arab. Di Tanah Suci beliau belajar selama 2 tahun. Dengan pengalaman pendidikan tersebut, tampak beliau sebagai sosok yang memiliki bakat intelektual yang matang. Beliau menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Dengan bekal kemampuan 3 bahasa tersebut, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dapat mempelajari berbagai buku dari 3 bahasa tersebut. Otodidak yang dilakukan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memberikan pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya dalam pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren termasuk juga dalam politik. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merasa perlu mengamalkan ilmunya dengan melakukan memodernisasi, baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan politik. Pada usia 24 tahun, 1938, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mulai terjun ke dunia politik. Bersama kawan-kawan, beliau gencar dalam memberikan pendidikan politik, pembaharuan pemikiran dan pengarahan tentang perlunya melawan penjajah. Baginya pembaharuan hanya mungkin efektif apabila bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Guru-guru beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ayahnya sendiri, Kiai Haji Abdul Karim, Lirboyo. Pada tahun 1938 Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim banyak mencurahkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan NU. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditunjuk sebagai sekretaris pengurus ranting Tebu Ireng, lalu menjadi anggota pengurus cabang Jombang. Kemudian untuk selanjutnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dipilih sebagai anggota pengurus besar NU di wilayah Surabaya.
Dari sini karirnya terus meningkat sampai Ma'arif NU pada tahun 1938. Setelah NU berubah menjadi partai politik, beliau pun dipilih sebagai Ketua Biro Politik NU tahun 1950. Di kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama mencoba ikut memasuki tres baru bersama-sama organisasi sosial modern lainnya, seperti Muhammadiyah. NU juga membentuk sebuah federasi politik bernama Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, lebih banyak didorong oleh rasa bersalah umat Islam setelah melihat konsolidasi politik kaum nasionalis begitu kuat. Pada tahun 1939, ketika MIAI mengadakan konferensi, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua. Setahun kemudian, ia mengundurkan diri. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga mempelopori berdirinya Badan Propaganda Islam, BPI, yang anggota-anggotanya dikader untuk terampil dan mahir berpidato di hadapan umum. Selain itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga mengembangkan pendidikan di kalangan umat Islam. Tahun 1944 beliau mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhnya ditangani oleh Kiai Haji A. Kahar Muzakir. Tahun berikutnya, 1945, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim aktif dalam dunia politik dan memulai karir sebagai Ketua II Majelis Syuro, Dewan Partai Masyumi. Ketua umumnya adalah ayahnya sendiri. Sedangkan Ketua I dan Ketua II masing-masing Ki Bagus Hadikusumo dan Mer. Kasman Singodimejo. Ketika Muktamar ke-19 di Palembang, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dicalonkan sebagai Ketua Umum, namun beliau menolaknya, dan mengusulkan agar Kiai Haji Masikur menempati jabatan sebagai Ketua Umum. Kemudian atas penolakan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim untuk menduduki jabatan Ketua Umum, maka terpilihlah Kiai Haji Masikur menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Namun berhubung Kiai Haji Masikur diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin, maka NU menonaktifkan Kiai Haji Masikur selaku Ketua Umum, dan dengan demikian maka Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ditetapkan sebagai Ketua Umum. Di samping sebagai Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjabat Sumubuco, Kepala Jawatan Agama Pusat, yang merupakan kompensasi Jepang yang waktu itu merasa kedudukannya makin terdesak dan merasa salah langkah menghadapi umat Islam. Awalnya Sumubuco adalah merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengingat usianya yang sudah uzur dan beliau harus mengasuh pesantren sehingga tidak mungkin jika harus bolak-balik Jakarta-Jombang. Karena kondisi ini, beliau mengusulkan agar tugas sebagai Sumubuco diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putranya. Dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno pada September tahun 1945, Wahid Hasyim ditunjuk menjadi Menteri Negara. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Desember tahun 1949, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diangkat kembali menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Kemudian, pada periode Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Demikian juga, sebelum itu, dalam Kabinet Syahrir pada tahun 1946, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menjadi salah seorang anggotanya mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNIP. Selama menjadi Menteri Agama, beliau telah membentuk beberapa programnya, di antaranya, mendirikan Jamiyah Al-Qura wa Al-Hufaz, organisasi Qori dan penghafal Al-Quran, di Jakarta menetapkan tugas kewajiban Kementerian Agama melalui peraturan pemerintah No. 8 tahun 1950 merumuskan dasar-dasar peraturan perjalanan haji Indonesia menyetujui berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, PTAIN, dalam Kementerian Agama. Pada tahun 1952 Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memprakarsai berdirinya Liga Muslimin Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil NU, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, dan Darul Dakwah wa Al-Irsyad. Susunan pengurusnya adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai ketua, Abi Kusno Cokrosuyoso sebagai wakil ketua I, dan H. Sirajuddin Abbas sebagai wakil ketua II. Karir Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam pentas politik nasional terus melejit. Dalam usianya yang masih muda, beberapa jabatan beliau sandang. Di antaranya ketika Jepang membentuk badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau dikenal dengan BPUPKI. Kiai Haji
Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota termuda setelah BPH. Dari 62 orang yang ada, waktu itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim masih berusia 33 tahun. Sebagai seorang santri, fokus utama pemikiran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Upaya peningkatan kualitas tersebut menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dilakukan melalui pendidikan khususnya pesantren. Untuk pendidikan pondok pesantren, Wahid Hasyim memberikan sumbangsi pemikirannya untuk melakukan perubahan. Banyak perubahan di dunia pesantren yang harus dilakukan, mulai dari tujuan hingga metode pengajarannya. Dalam mengadakan perubahan terhadap sistem pendidikan pesantren, beliau membuat perencanaan yang matang. Beliau tidak ingin gerakan ini gagal di tengah jalan. Untuk itu, beliau mengadakan langkah-langkah sebagai berikut. Menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya, menggambarkan cara mencapai tujuan itu, memberikan keyakinan dan cara bahwa dengan sungguh-sungguh tujuan dapat dicapai. Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam khususnya di lingkungan pesantren lebih berkonsentrasi pada urusan ukhrawiyah, akhirat, nyaris terlepas dari urusan duniawiyah, dunia. Dengan seperti itu, pesantren didominasi oleh mata ajaran yang berkaitan dengan fiqh, tasawuf, ritual-ritual sakral, dan sebagainya. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan modern, wawasan berpikir Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dikenal cukup luas. Wawasan ini kemudian diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pendidikan. Berkembangnya pendidikan madrasah di Indonesia di awal abad ke-20, merupakan wujud dari upaya yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim, termasuk Wahid Hasyim. Abdul Wahid Hasyim, yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam, pesantren, dalam beberapa hal tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah merupakan inovasi baru bagi kalangan pesantren. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap tabu bagi kalangan pesantren karena identik dengan penjajah. Kebencian pesantren terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti halnya memakai pantolan, dasi dan topi, dan dalam konteks luas pengetahuan umum. Dalam metode pengajaran, setelah kembalinya dari Mekah untuk belajar, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengusulkan perubahan metode pengajaran kepada ayahnya. Usulan itu antara lain agar sistem bandongan diganti dengan sistem tutorial yang sistematis. Dengan tujuan untuk mengembangkan dalam kelas yang menggunakan metode tersebut, santri datang hanya mendengar, menulis catatan, dan menghafal mata pelajaran yang telah diberikan. Tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Secara singkat, menurut Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, metode bandongan akan menciptakan kepastian dalam diri santri. Perubahan metode pengajaran diimbangi pula dengan mendirikan perpustakaan. Hal ini merupakan kemajuan luar biasa yang terjadi pada pesantren ketika itu. Dengan hal tersebut, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mengharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang dialogis, di mana posisi guru ditempatkan bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah seorang penulis yang cukup produktif. Meskipun beliau tidak menulis sebuah buku, berbagai artikel ditulisnya baik menyangkut masalah keagamaan, pendidikan maupun isu sosial politik. Tulisan-tulisannya dipublikasikan di berbagai majalah dan koran. Secara umum, tulisan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni pendidikan, politik, administrasi, departemen agama, dan agama. Dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memberikan perhatian terhadap reformasi pendidikan, misalnya pendidikan bagi anak, perkembangan kemampuan berbahasa, pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendirian perguruan tinggi agama, dan perlunya penggunaan rasio guna menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menulis sebuah artikel yang berjudul Abdullah Ubaid sebagai pendidik. Dalam artikelnya, dia menjelaskan bagaimana sebaiknya mendidik seorang anak, dan pengamatannya terhadap Abdullah Ubaid dalam mendidik anak. Dia mengatakan bahwa anak-anak harus dilatih sejak dini untuk menggunakan segenap kemampuannya. Ini sangat penting untuk membiasakan mereka bersandar pada dan mengetahui kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, anak-anak akan tumbuh dengan percaya diri dan tidak mudah menyerah dalam menggapai cita-cita mereka. Berkaitan dengan perkembangan bahasa, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mencoba menumbuhkan rasa kebangsaan dengan mendorong anak bangsa untuk menggunakan bahasa Indonesia.
Dalam artikelnya, Kemajuan Bahasa, berarti kemajuan bangsa, dia mengajak bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasanya dalam percakapan sehari-hari. Nabi Muhammad dan Persaudaraan Manusia. Karya ini merupakan pidatonya pada acara pembukaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Istana Negara Jakarta, pada tanggal 2 Januari tahun 1950, dan merupakan perayaan Maulid pertama sesudah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Kebangkitan Dunia Islam. Karya ini merupakan tulisannya di media Mimbar Agama, edisi 0. 3–4 Maret April tahun 1951. Beragamalah dengan sungguh dan ingatlah kebesaran Tuhan. Karya ini merupakan semacam pidato untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri yang pada saat itu Indonesia masih terbentuk Serikat atau RIS, Republik Indonesia Serikat. Hari Raya sebagai ukuran maju mundur umat. Karya ini masuk dalam berita Nahdlatul Ulama, No. 3, ke tanggal 7 Desember tahun 1937, halaman 2–5. Arti dan isi Al-Fatihah. Karya ini masuk dalam berita Nahdlatul Ulama, No. 14, 7, tanggal 15 Mei tahun 1938, halaman 1–3. Islam agama fitrah, dasar manusia. Dalam Suara Muslimin Indonesia, No. 7, kedua, April tahun 1944, halaman 2–4. Latihan lapar adalah kebahagiaan hidup perdamaian. Dalam penyiaran Kementerian Agama No. 4, 1309, halaman 3–4. Perkembangan politik masa pendudukan Jepang dan nota politik. November tahun 1945. Pada uraian sebelumnya telah diketahui bahwa dalam pemikiran pendidikan karakter Kiai Haji Wahid Hasyim terdapat 8 nilai, yakni, religius, toleransi, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, komunikatif, gemar membaca. Dari 8 nilai tersebut pendekatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menggunakan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai berusaha memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri anak didik. Seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim yang berusaha memberikan teladan kepada anak didiknya, maka lebih cocok strategi yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dalam menanamkan nilai pendidikan karakter adalah menggunakan strategi keteladanan nilai. Nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sejalan dengan tujuan pendidikan karakter, yakni membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik, membangun sikap warga negara yang mencintai damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Nampak dari pernyataan dan kesaksian Kiai Haji Syaifuddin Zuhri bahwa sosok Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan pendidik yang dapat memberikan tauladan yang baik, dan memberikan perhatian besar terhadap anak asuh. Sebagai seorang pendidik yang religius, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim juga mencontohkan bagaimana beliau hidup dalam kesederhanaan meskipun dia seorang menteri. Hal ini dituturkan oleh anaknya Umar Wahid, pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi aktivitasnya. Ibu pernah bercerita bahwa kalau ada resepsi di siang hari, ibu dipesan olehnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, pen, agar mengambil makanan sedikit saja. Jadi, bapak mengambil sedikit dan ibu demikian. Setelah ibu selesai makan, maka bapak tanpa sepengetahuan orang menukar piringnya yang masih utuh dengan piring ibu yang telah kosong. Lalu makanan yang berada di piring itu dihabiskan oleh ibu pula. Orang-orang tak ada yang menyangka berpuasa.